kita mau mengulas masalah batu empedu. Selain di kantong empedu, batu juga bisa terjadi di saluran empedu. Terjadinya batu empedu itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, satu, karena lifestyle, gaya hidup kita yang tidak sehat, makan kurang serat, kurang buah dan sayur, banyak makanan berlemak. Dan gejala yang biasanya diperlihatkan atau dialami oleh penderita yang mengeluh sakit kantong empedunya itu biasanya dia merasa mual, muntah, nyeri di perut kanan atas, ada demam, ada mules, orang awam bilangnya, kalau kami dokter akan bilang abdominal pain. Kalau sahabat Prima Medica mengeluhkan hal seperti di atas, monggo silakan ke pelayanan kesehatan terdekat, akan kami lakukan evaluasi selanjutnya. Di sini kami akan menceritakan sedikit masalah kenapa sih kok bisa jadi batu empedu. Batu empedu itu terjadi karena pengkristalan dari cairan empedu. Kenapa berkristal? Itu banyak hal. Satu, bisa karena minum obat TBC. Jangan salah, orang penderita pasien yang minum obat TBC itu bisa jadi empedu. Yang kedua, pasien karena kencing manis atau DM, itu bisa jadi kantong empedu. Karena apa? Akan terjadi pengkristalan atau hipersaturasi dari cairan empedu dan menjadi batu empedu. Yang ketiga, pada pasien-pasien yang kebanyakan mengkonsumsi makanan berlemak sehingga hiperkolesterol atau hiperlipidemia dan kadar trigliseridnya meningkat. Itu hati-hati ya para sahabat Prima Medica, semua itu akan menyebabkan terjadinya empedu atau batu empedu. Batu empedu sendiri itu terbentuk dari cairan bile atau cairan empedu yang diproduksi di liver. Dari liver dia turun ke saluran empedu dan akan ditampung di kantong empedu sebagai reservoir. Nah, setiap 2 jam kantong empedu itu akan berkontraksi apabila ada makanan lewat. Maka para sahabat Prima Medica yang melakukan intermittent fasting atau puasa yang berjangka itu hati-hati. Bukannya saya nakut-nakutin, tapi kebanyakan pasien-pasien saya yang ada keluhan batu di kantong empedu itu rata-rata mereka melakukan IF. Kenapa IF? Karena pada orang yang menjalani IF itu kantong vesika velianya tidak berkontraksi setiap 2 jam karena tidak makan. Makanya kalau kita makan meskipun sedikit itu akan memacu kontraksi dari kantong empedu. Kalau kantong empedunya tidak berkontraksi, maka aliran dari cairan empedu tidak terjadi. Kalau cairan empedunya terpampung terus tidak dialirkan melalui saluran yang namanya ductus cysticus, itu akan mengkristal di dalam kantong empedu dan akan menjadi kantong empedu. Nah, itu satu ya. Yang kedua, ada batu di saluran empedu. Apabila terbentuk batu di saluran empedu, itu ada 2 cara. Satu, karena infeksi di saluran empedu sendiri. Yang kedua, karena infeksi dari kantong empedunya sendiri. Jadi, batu atau pasir yang di kantong empedu itu akan lewat saluran ductus cysticus namanya ke bawah, akan mengendap di saluran empedu dan itu bisa menyebabkan terjadinya batu di saluran empedu. Gejalanya lebih hebat lagi daripada batu kantong empedu, yaitu penderita akan merasa kuning. Dia kaget, kenapa mata dan seluruh tubuhnya kuning? Nah, itu kenapa? Karena saluran empedunya tersumbat. Cairan dari liver yang diproduksi di liver untuk mengalirkan cairan empedu tidak mengalir ke bawah. Karena apa? Karena ada sumbatan di saluran empedunya. Jadi saluran cairan empedu dari liver tidak masuk ke usus 12 jari, tidak masuk ke duodenum, maka akan tersumbat di atas dan livernya akan rusak. Namanya sirosis hepatis. Kalau sudah sirosis hepatis itu
jaringan heparnya akan mengeras. Kalau mengeras akan nyeri pasiennya. Makanya selain kuning, mata kuning, kulit seluruh kuning, nyeri perut kanan atas, BAB-nya kayak dempul, urinnya atau kencingnya seperti teh, itu tanda-tanda dari adanya batu di saluran empedu. Maka para sahabat Prima Medica sebaiknya segera berkonsultasi ke pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan screening lebih dini.